Selamat sore sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Kita bertemu kembali dalam program kesayangan kita, Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Kita telah memasuki episode ke-21 dan kita sudah kedatangan narasumber kita. Bersama saya Henry, saya akan memandu Anda 1 jam ke depan dan bersama narasumber kita, Dr. Suhento Liao. Selamat sore, Dr. Suhento. Selamat sore. Apa kabar, Dr. Suhento? Baik-baik, Saudara Henry. Iya. Baik, kita karena masih dalam bulan Desember ini, kita tidak jauh-jauh dari tema yang sekarang sedang di luar sana sedang merayakannya. Baik, dan tema kita pada sore ini yaitu Bulan Kudus, Hari Kudus, dan Malam Kudus. Wah, semua kudus ya Pak Suhento. Waduh. Nah, mungkin kita penasaran ya, apakah benar ada yang bulan kudus, hari kudus, ataukah ada malam kudus? Nah, baik, sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan, jika Anda memiliki komentar pada saat pemaparan sedang berlangsung, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di Facebook Anda, dan nanti pada saat tanya jawab nanti, Anda silakan interaktif langsung dengan kami di live call, WA call kami di 0811 922 313. 22 ya, 0811 9222 313. Baik, kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari Dr. Suhento. Saya persilakan. Oke, bulan kudus, apalagi hari kudus dan malam kudus. Malam kudus. Wah. Kudus ya. Jadi sahabat kebenaran, persoalannya sekarang yang perlu ditanyakan adalah apakah kita mau mengikuti Alkitab atau tidak. Itu persoalannya ada di situ. Apakah kita mau menjadikan Alkitab sebagai patokan kebenaran, sebagai dasar dari fondasi iman kita atau tidak? Persoalannya ada di situ. Nah, oh begitu ya, betul ya. Oh, mic saya belum nyala. Oke. Yap. Oke. Nah, oke. Jadi kita ulangi. Jadi persoalan utamanya sebenarnya adalah apakah kita sungguh-sungguh mau mendasarkan iman kita pada Alkitab? Apakah kita mau hidup sebagai orang Kristen yang mematuhi Alkitab? Karena apa? Saya bertanya demikian adalah karena sekarang ini banyak orang tidak menjadikan Alkitab sebagai pedoman untuk kebenaran. Malah banyak yang menjadikan internet standar kebenaran, Wikipedia, macam-macam ini ya, karena internet hari ini berisikan segala macam penjelasan, komentari ya, padahal semuanya itu belum tentu benar ya, belum tentu benar. Ini sangat bahaya. Ini zaman di mana sangat bahaya ya, orang Kristen mesti mengerti bahwa semua yang ditulis oleh orang di internet ya, itu harus kita cek dengan Alkitab. Jadi Alkitablah yang mestinya menjadi standar kebenaran. Jangan yang lain-lain. Boleh dibaca nggak? Boleh saja. Boleh saja. Ya loh. Karena jangankan di awal kekristenan, di zaman perjanjian lama saja ada apokripa. Ada banyak kitab. Ya, orang kasih tahu saya, Pak bagaimana? Mereka tanya kitab Henok lah, macam-macam lah, Talmud lah yang saya bilang. Saya bilang boleh saja dibaca. Ya. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah 39 kitab yang perjanjian lama dan 27 kitab yang perjanjian baru. Inilah yang firman Tuhan. Ini standar paling kokoh dan yang lain tidak boleh. Jangankan di atas ini, sejajar saja tidak boleh. Ini orang Kristen punya sikap seharusnya. Seharusnya demikian. Nah, jadi mengenai yang kudus-kudus ini, kalau saya mau katakan begini ya, ini ada penyimpangan terlebih dahulu
oleh sekelompok orang Kristen, yang dimana terjadi kekacauan. Terjadi kekacauannya demikian. Beberapa ratus tahun awal kekristenan, itu iblis menghantam kekristenan dengan penganiayaan fisik, ya, penganiayaan keras, penganiayaan fisik. Akhirnya tercatat di sejarah bahwa semua rasul mati syahid kecuali Rasul Yohanes, ya, yang mati di Pulau Patmos gitu. Jadi semua rasul dan orang-orang Kristen disikat habis semuanya. Akhirnya semuanya menjadi tersembunyi. Ya. Akhirnya mereka malah menggali lubang di bawah tanah. Ya. Oh ini lubang atau tempat tinggal di bawah tanah ini bukan ilusi ini. Ya. Ini bukan fiksi. Di kota Paris saja di bawahnya itu ada jaringan Katakombe. Ya, katakombe itu ya. Katakombe itu jaringan ya. Malah pernah ada orang yang masuk dan tidak bisa keluar. Kalau kita mau masuk katanya supaya pasti bisa keluar, kita mesti ikat tali di pohon di luar sana. Kemudian kita masuk supaya nanti kita keluarnya kita ikutin itu pakai tali itu keluar. Jadi itu jaringan yang di mana orang Kristen siapa yang menganiaya mereka? Ya. Kaisar satu persatu ya. Akhirnya sampailah kepada zaman Kaisar Konstantin. Konstantin naik tahta tahun 303 AD ya. Konstantin. Nah, tahun 313 berarti 10 tahun kemudian itu dia mengumumkan yang terkenal sekali disebut Edict of Milan. Itu di kota Milan atau di kota Milano sekarang ini ya. Dia mengeluarkan edict ya, titah gitu karena seorang kaisar bahwa barang siapa yang pernah merampas hak milik, barang milik orang Kristen harus dikembalikan. Dan saat itulah orang Kristen keluar mengklaim miliknya. Ya, akhirnya terjadilah sebenarnya ya perkawinan, penyatuan antara gereja dan negara. Antara gereja dan negara, jelas orang Kristen terbelah. Orang Kristen terbelah maksudnya sebagian orang Kristen setuju dan happy dengan itu. Ya, mungkin pada awalnya semuanya pada happy ya, karena sudah bosan dianiaya. Nah sekarang tiba-tiba kaisar bersikap baik, memihak mereka. Ya memihak mereka. Ya ini sesuatu yang sangat sangat bagus. Tetapi ketika ya kaisar menjadi Kristen, maka penjilat-penjilat yang ingin jadi pejabat segala macam, mereka tinggal ganti baju dan jadi Kristen juga gitu. Nah inilah menyebabkan akhirnya di dalam kekristenan sekarang dipenuhi orang yang tidak lagi lahir baru. Motivasinya sudah berubah. Ketika kekristenan dianiaya, motivasinya tidak mungkin bisa salah. Nah, tidak ada orang yang mau menjadi Kristen dengan main-main dengan ini resiko bisa hilang kepalanya. Tidak ada. Gitu. Yang jadi Kristen pasti adalah orang yang sungguh karena taruhannya terlalu tinggi. Kalau tertangkap bisa mati. Nah tetapi kalau jadi Kristen sekarang malah bisa diangkat jadi pejabat dan lain sebagainya. Nah, ini motivasi jadi berubah. Nah, ini yang bikin kacau ini. Ini bikin kacau. Dan akhirnya ketika orang-orang yang tidak lahir baru memenuhi gereja, nah, terutama dengan dipraktekkannya pembaptisan bayi secara masif, maka orang-orang Kristen setelah puluhan tahun, kan tadi dibaptis bayi, setelah 20 tahun kan dia anak muda yang umur 20, ya. Setelah 30 tahun dia ya orang dewasa yang sudah 30 tahun, setelah 50 tahun dia orang tua nih, tapi tidak pernah lahir baru, karena dia dibaptis sejak bayi, begitu. Nah ketika orang-orang tidak lahir baru memenuhi gereja, kekristenan,
maka pengajaran kekristenan makin kacau. Makin kacau. Nah, terlihat sekali bahwa mereka tidak paham tentang apa yang disebut kudus itu apa. Ya ini ya. Jadi kacau balau begitu ya, kacau balau. Nah, mereka tidak memahami hal yang sangat utama yaitu mengenai kudus. Perbedaan konsep kudus antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, ini boleh ditayangkan itu garis ya, garis zaman, garis yang memisahkan. Ini harus sangat jelas dulu gitu. Nah, ini yang namanya, nah kalau kita lihat ya itu sebenarnya pemisah antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah Yohanes. Nah, coba baca dulu ya, Saudara Henry bisa baca. Baik. Lukas 16 ayat 16. Ya. Lukas 16 ayat yang ke-16. Baik, Lukas 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Oke, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Ini jelas. Kok sampai zaman Yohanes, bukan sampai Yesus disalib? Ini pertanyaan kita hold dulu. Ya. Nah, sampai Yohanes apa? Sampai Yohanes tampil, bukan sampai Yohanes lahir, bukan sampai Yohanes mati, tapi sampai Yohanes tampil. Itu dibaca di Injil Matius pasal 11 ayat 14. Ya. Ya, Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-14. Coba. Ayat 14. Dan jika kamu mau... ayat 13. Ya. Baik, 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Ya, hingga tampilnya Yohanes. Ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ia adalah Elia yang akan datang itu. Ya, jadi mengapa sampai Yohanes tampil? Begini. Sampai Yohanes tampil ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus. Sambil berseru katanya, Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, sebenarnya gini, seluruh kitab perjanjian lama, seluruh ibadah simbolik yang di perjanjian lama, seluruh nubuatan pengajaran nabi-nabi mengenai Mesias yang akan datang selesai tergenapi. Artinya gini, kok bukan sampai Yesus disalib? Bukan. Karena ketika Yesus hadir, kan ditunjuk, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Karena jikalau seluruh bangsa Yahudi menerima bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Allah sendiri yang hadir, maka sebenarnya ya semua imam yang di bait Allah harus letak jabatan. Ibaratnya sekarang ini semua menteri letak jabatan karena periode presidennya selesai gitu. Nah, jadi semua imam di bait Allah harus selesai tugasnya, dan sistem suku Lewi segala macam yang melakukan letak jabatannya, dan ibadah simbolik domba disembelih di atas mezbah selesai. Nah, sekarang Allah sendiri telah datang. Begitu. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi tidak ada lagi keperluan mempersembahkan domba dan lain sebagainya. Karena dia sudah datang. Tidak diperlukan lagi imam, karena imam ini perantara antara Allah dan manusia. Nah, kalau sudah datang, ngapain lagi perantaranya? Sudah langsung. Nah, jadi ketika Yohanes tampil ya dan menunjuk kepada Yesus, maka sebenarnya hukum Taurat dan kitab para nabi selesai tugasnya. Nah, oleh sebab itu ini sangat tegas. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Persoalannya adalah mereka tidak gampang itu menerima. Ya, mereka tidak gampang itu menerima. Bagaimana imam besar bisa terima Yesus adalah Allah pada waktu itu, dan dia meletakkan jabatannya, kemudian dia menyembah kepadanya. Itu hal yang mustahil terjadi kelihatannya. Nah, harga diri dan segala macam berkecamuk di dalamnya. Tetapi hari ini di tangan kita ada firman Tuhan.
yang menyatakannya demikian. Ya. Dan Yohanes Pembaptis ya sebenarnya adalah Elia dikata. Tuhan Yesus yang mengatakan. Mengapa? Nah, pemirsa sekalian begini. Di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5, ya, Maliaki pasal 4 ayat 5, di situ jelas dikatakan apa katanya? Dikatakan di situ bahwa pada akhir zaman, ya artinya ini pasal ini penutup ini, ya, penutup. Ayo, coba ya. Ayat 5. Maliaki pasal 4 Ayat 5. ayat 5. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu Kenapa bisa? sorry, Kamu baca Zakaria? Maliaki. Sorry. Ya, Maliaki. Ya. Pasal 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat Hari itu. Jehovah yang maha besar. Ya, Tuhannya huruf besar. Tuhannya huruf besar. Jadi, ya, menjelang datangnya Jehovah, Allah akan kirim Nabi Elia. Dan konfirmasinya dari Tuhan Yesus, Yohanes itu adalah Elia. Jika mereka menerima. Ya, jadi Yohanes itu Elia. Iya. Oke, jadi ini jelas ya. Ini jelas. Ya, jadi mengapa Tuhan Yesus ngomong bahwa Yohanes Pembaptis itu sebenarnya Elia? Ya, sebenarnya Elia. Nah, kalau Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, berarti Tuhan Yesus adalah Jehovah. Maka itu ketika Yesus datang dan dia diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka sebenarnya kitab para nabi dan hukum Taurat segala macam selesai. Nah, seharusnya manusia masuk ke sistem yang baru. Sekarang Jehovah sudah datang, langsung kepadanya segalanya langsung. Seharusnya bangsa Yahudi menerimanya dan kemudian bangsa Roma melihat itu sebagai pemberontakan dan kemudian menangkap Yesus dan dia disalibkan. Jadi Yesus tetap akan disalibkan kalau bangsa Yahudi menerimanya. Oh ya, tapi yang menyalibkan adalah pemerintah Roma. Dan sekaligus Yesus yang mereka terima sebagai raja disalibkan dan pengikutnya bangsa Yahudi akan dianiaya dahsyat. Nah, tetapi setelah Yesus bangkit kembali dan menurut nubuatan kitab Daniel pasal 9 ayat 27, di situ dikatakan sepanjang hanya masa 7 tahun, 7 kali 1 masa, bangsa Yahudi akan dianiaya dahsyat dan kemudian akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sebenarnya ini kalau saya menyebut ini sebenarnya adalah plan A. Plan A. Tetapi ternyata tidak terjadi demikian. Justru yang terjadi adalah bangsa Yahudi yang menolak Mesias. Bangsa Yahudi yang menolak Allah Jehovah yang datang kepada mereka. Bahkan mereka yang meminta supaya disalibkan dan lain sebagainya. Maka pendirian kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun tidak dilakukan. Bukan tidak jadi, tapi ditunda. Kalau di Roma pasal 11 ayat 25, kalau kita baca di Roma pasal 11 ayat 25, coba baca di Roma pasal 11 ayat 25 ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Jadi bangsa Yahudi menjadi tegar hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk. Jadi kalau bangsa-bangsa yang lain masuk sudah penuh, nah sudah. Ini sebenarnya masa sampai hari pengangkatan itu adalah masa di mana yang lain-lain, bangsa yang lain ini masuk ini sekarang ini. Ya, itu sebenarnya. Jadi, nah, yang saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian itu adalah bahwa Tuhan Yesus kemudian memberitahukan bahwa ternyata bangsa Yahudi tidak bisa menerimanya dan sistem ibadah yang perjanjian lama sudah dihentikan dan seharusnya
sekarang masuk sistem ibadah yang berbeda. Yang perjanjian lama itu adalah memakai simbolik, ya simbolistik, ritualistik, jasmania. Dan sekarang masuk ke zaman baru, sekarang sistemnya hakikat, rohania dalam kebenaran. Coba dibaca di Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke Injil Yohanes pasal 4, ayat yang ke-23. Coba baca bisa, yang ke-23. Baik, ayat 23. Dari 22 mungkin bacanya. Oh, 22. Ya, oke, baik. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Aha. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Tuhan Yesus bilang kepada perempuan Samaria itu bahwa kalian ini tidak tahu apa-apa. Ya memang hari ini banyak orang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bahwa penyembahan yang dikehendaki oleh Bapa selanjutnya itu ada penyembahan yang di dalam roh. Artinya bersifat rohani. Dalam hati. Ya, dengan hati. Dengan pikiran dan hati. Enggak ada lagi aspek badan. Ya. Ya, dan kebenaran. Dalam roh, secara rohani. Dalam roh. Dan bersifat kebenaran. Bersifat kebenaran itu apa? Artinya, ya deh, bukan masalah itu dilaksanakan. Semua orang itu harus menyembah dengan pengertiannya. Ya, menyembah dengan pengertiannya. Dengan memahami. Bukan menyembah secara ikut-ikutan. Tetapi menyembah secara pengertian. Secara kebenaran. Begitu. Nah, kalau demikian, maka baru bisa memahami. Memahami apa? Bahwa di perjanjian lama, sistem kudusnya itu berbeda. Nah, jadi di perjanjian lama itu kudusnya berbeda. Kudusnya perjanjian lama, kalau kudusnya, ya orang itu disebut kudus, ya. Itu kalau dia punya dosa, sebenarnya diselesaikan. Jadi imam-imam itu, ya, sebelum mereka bertugas, mereka dikuduskan dengan cara apa? Mereka dikuduskan dengan cara penyembelihan binatang korban untuk menguduskannya. Dan juga barang-barang dikuduskan. Ya, barang-barang dikuduskan itu dengan cara apa? Disebut ini perkakas yang kudus ini, yang dipakai di Bait Allah. Sebenarnya kalau mengenai peralatan barang-barang, yang disebut kudus itu artinya khusus. Jadi ini piring, ya, ini piring yang dipakai di Bait Allah. Ini bukan dipakai untuk kita makan di rumah. Ya, jadi ini khusus gitu ya. Nah, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Tuhan itu disebut yang kudus, dihubungkan dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya di Perjanjian Lama itu ada rumah kudus, bait kudus, ya know? Jadi rumah kudus. Nah, karena rumah ini nggak sembarangan orang boleh masuk. Dia ada tempat yang maha kudus yang imam saja masuknya. Itu kalau dia bersalah, dinilai tidak layak masuk, dia bisa mati gitu. Jadi itu sangat dahsyat. Nah, ada rumah yang kudus ya. Sebelumnya ada kemah kudus. Jadi ini sangat khusus begitu ya. Nah, bahkan kita baca di dalam kitab Keluaran, Musa dibilang, "Kamu berdiri di tanah yang kudus." Waduh. Nah, kemudian di Gunung Sinai Tuhan suruh gunung itu dipagar supaya apa? Itu gunung yang kudus itu karena Allah mau turun ke situ gitu. Wah, itu dahsyat sekali katanya sampai mereka ketakutan semuanya. Ketika Tuhan datang, Tuhan turun, itu dahsyat sekali sampai mereka ketakutan gitu. Nah, jadi ya pemirsa sekalian, nah setelah di perjanjian baru, Nah, di perjanjian baru kita dapatkan yang kudus itu apa? Nah, bedanya gini. Di perjanjian baru itu tidak ada lagi yang rumah kudus. Tidak ada lagi gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi rumah kudus, bait suci. Kenapa? Ya, sistem ibadahnya sudah Tuhan ubah. Tidak lagi secara simbolik. Maka itulah bait suci itu harus dirobohkan. Itu Tuhan yang izinkan. Ya. Satu ekor burung saja tidak jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Jadi bait Allah itu diizinkan untuk dirobohkan saja. Gitu. Dirobohkan. Gitu. Kenapa? Karena kalau bait Allahnya masih ada berdiri di situ, wah itu kacau itu. Itu pasti akan menyebabkan
kekacauan konsep kekristenan. Banyak yang pergi ke sana lagi berdoa. Sekarang saja ada tempat khusus di situ yang di Israel katanya. Di bukit ini doa akan lebih didengar katanya. Ini ngawur punya gitu ya. Ini ngawur sekali gitu. Ya, jadi sekarang di dalam kekristenan perjanjian baru tidak ada yang namanya tanah kudus lagi, tanah suci. Wah, di mana tanah suci? Holy Land. Tidak ada Holy Land. Ya, dalam konsep Kristen yang Alkitabiah tidak ada lagi Holy Land. Ya, land di depan rumah kita di sini sama dengan yang di Israel. Jadi nggak ada yang namanya Holy Land sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi ini kebenaran perjanjian baru. Nah, kenapa di perjanjian lama kok ada Holy Land? Ya memang Tuhan ya di zaman perjanjian lama itu tetapkan hal demikian ya, hal yang demikian itu karena dalam zaman ibadah simbolistik ya, ritualistik, jasmania. Jadi semua sembah menyembah dipusatkan ke Yerusalem. Yerusalem ditetapkan sebagai kota kudus dan disitulah diletakkan rumah yang kudus. Di dalam rumah yang kudus ada kamar, ada ruang maha kudus di situ. Ini semuanya yang berhubungan dengan itu kudus. Nah sekarang di perjanjian baru tidak ada lagi yang namanya rumah kudus, ruang maha kudus. Tidak ada lagi yang namanya kota kudus. Tidak ada lagi. Dan tidak ada lagi yang namanya tanah yang kudus, Holy Land. Tidak ada lagi. Ini yang harus sangat jelas sekali. Ya. Sangat jelas sekali. Nah kemudian di perjanjian baru kita baca ada banyak kata orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang bagaimana ini? Orang-orang kudus di perjanjian lama ini, perjanjian baru ini kita mesti paham ini. Ya ini misalnya gini ya. 1 Korintus ya pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Coba baca. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ya. Jadi dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan dipanggil menjadi orang-orang kudus. Nah, orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali Anda baca di dalam kitab perjanjian baru orang kudus, ini siapa? Ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan dikuduskan dalam Kristus Yesus. Artinya gini, orang yang sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, yang sekarang ada di dalam Yesus. Nah, ada banyak istilah di dalam Yesus. Jadi karena saya tadinya orang berdosa di hadapan Allah, tapi sekarang saya bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, saya menjadi di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus saya menjadi orang kudus. Nah, jadi orang kudus adalah orang yang bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Masih hidup atau yang sudah mati? Masih hidup. Sudah jelas ini masih hidup gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu ya. Ini ternyata ketika gereja bergabung dengan negara itu, ya terjadi kekacauan pengajaran yang luar biasa. Akhirnya mereka malah kasih jabatan, kasih sebutan kepada yang sudah mati. Orang santo, santa katanya. Mestinya Henry ini santo, ya orang kudus gitu. Nah, kenapa pula yang sudah mati baru dikasih julukan santo, yaitu santa segala macam. Itu sudah salah duluan ya. Ini sudah kacau. Jadi kelihatannya ini bukan iblis nggak ikut campur tangan, ya. Ya ada banyak orang bilang Pak Suento nih sedikit nih tuduh iblis ini ya. Ya memang siapa lagi yang lebih berkepentingan untuk mengacaukan semua ini, gitu. Maka itulah kita lihat iblis mengacaukan dengan konsep orang kudusnya sudah kacau dulu. Konsep orang kudus. Kita bilang orang kudus, no. Ya. Orang kudus bukan yang sudah mati kemudian dibeatifikasi, ya, didaulat, diumumkan, dimasukkan dalam kanon orang kudus. Kita bilang no, tidak demikian. Orang kudus menurut Alkitab adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah orang kudus. Begitu. Nah, akhirnya kita sampai kepada ada hari yang kudus nggak? Nggak ada. Ya toh? Ruang kudus sudah tidak ada, rumah kudus sudah tidak ada, kota kudus sudah tidak ada,
Yaitu tanah yang kudus sudah tidak ada. Bagaimana dengan hari kudus ini? Ada sebagian Kristen agak kacau balau. Sampai sekarang mereka katanya apa? Mau menguduskan hari Sabtu. Waduh, hari Sabtu. Nah, hari Sabtunya di kita ini dengan hari Sabtunya di Israel agak beda ini. Kita kalau nggak salah lebih cepat 3 jam ini. 3 jam lebih cepat dari di Israel, apa 3 atau 4 jam begitu. Nah, ini akan kacau sekali. Tidak ada ya. Nah, lalu mereka banyak sekali mengutip kitab Perjanjian Lama, mengutip banyak untuk meyakinkan orang harus pelihara hari Sabtu ini, hari Sabtu harus kudus. Loh, kacau sekali. Nah, pengudusan hari di Perjanjian Lama itu adalah berkaitan dengan sembah menyembah yang sistem simbolistik dan ritualistik itu gitu. Yaitu pergi menghadap ke rumah kudus dan mereka ditetapkan satu hari kudus. Hari kudus ini berhubungan dengan rumah kudus. Dengan tanah yang kudus, dengan rumah kudus, kota kudus, ruang kudus. Itu ada hubungannya. Nah, bagaimana dengan ruang rumah kudusnya tidak ada, ruang kudusnya tidak ada? Loh, kok masih ada hari kudusnya? Ini agak kacau ini. Mereka agak kacau. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya hari yang kudus lagi. Nah, kalau tidak ada yang namanya hari kudus, Anda bisa ada nggak jadi bulan yang kudus? Ya, nggak ada. Ya. Tidak ada yang kudus. Jadi tidak ada. Semua waktu sudah sama. Semua waktu sudah. Lalu orang bertanya, lalu kenapa di Perjanjian Lama ada satu hari yang dikuduskan? Oh ya, saya seringkali mengajar kepada orang, saya bilang gini, Tuhan menetapkan satu hari kudus, ya, hari Sabat, hari istirahat sebenarnya, hari istirahat gitu. Itu ada 2 tujuan. Satu untuk ibadah simbolistik, ritualistik. Ya, hari itu dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua sebenarnya ini adalah belas kasihan Tuhan kepada orang-orang kecil, orang-orang susah, budak dan lain sebagainya. Kenapa? Hari itu harus istirahat total. Ya. Jangankan orangnya, binatangnya harus diistirahatkan. Nah, Tuhan memakai ketetapan mengenai hari kudus ini selain untuk tujuan ibadah yang bersifat ritualistik itu adalah supaya tuan-tuan yang tamak gitu ya, itu tidak mengeksploitasi dia punya karyawan, dia punya budak ya zaman itu, suruh kerja ndak usah istirahat gitu, bahkan ndak usah makan gitu ya, supaya itu jangan sampai demikian. Nah, tetapi akhirnya gitu ya, akhirnya manusia tidak paham. Sampai hari ini di Israel mereka tidak paham. Mereka yang Yahudi ultra ortodoks itu ya. Oh, hari Sabat itu tidak boleh kerja dan mereka bingung tentang definisi kerja itu apa gitu loh. Oh, zaman Farisi ditetapkan apa? Tidak boleh jalan lebih dari 1 mil. Kalau setengah mil nggak kerja. Jadi lucu gitu ya. Sampai sekarang ini mereka mengkategorikan apa? Pencet itu tombol lift itu ya. Itu katanya kerja nggak boleh. Jadi hari Sabat nggak boleh pencet itu. Tapi mereka bawa tas ya loh. Mereka main handphone. Kok nggak dihitung kerja? Ini kacau balau. Sebenarnya ya mereka tidak berusaha mencari tahu tujuan dari penetapan ini. Tujuannya apa? Nah, inilah. Nah, akhirnya kita sampai kepada makin ini. Oleh sebab itu ya tidak ada yang namanya bulan kudus, hari kudus, tempat kudus, tanah kudus, segala macam. Termasuk tidak ada yang namanya malam kudus. Ya, malam yang kudus. Malam yang kudus bagaimana sih? Kok malam yang spesial, malam kudus? Nah, ini kekacauan ya. Sekali lagi saya ulangi, ini sangat tergantung Anda mau jadi orang Kristen yang Alkitabiah atau mau jadi orang Kristen yang internetia sekarang ini. Mau ini ikut internet, ikut apa segala macam masyarakat ya, tradisi, gelombang dan arus dunia ya. Kalau saya mau ikut yang Alkitab ya, apa yang Alkitab katakan. Jadi tidak ada yang namanya hari kudus dan tidak ada yang namanya malam kudus gitu. Nah, itulah sebabnya ya, dulu pada waktu saya belum mengerti akan kebenaran ini, ya banyak ikut nyanyi malam kudus dan sebagainya. Tapi sekarang saya tahu itu salah ya. Itu lagu yang dikarang oleh Joseph Moore gitu ya. Jadi itu salah. Itu tidak ada yang malam yang kudus gitu. Nah, orang Kristen Alkitabiah menyanyikan lagu apapun juga. Menyanyikan lagu apapun. Nah, orang tanya kepada saya, Pak Suhinto, loh kok sebuah lagu itu baik dinyanyikan di gereja oleh orang Kristen,
Kriterianya apa? Saya berkata begini, nomor satu sebenarnya siapa yang mengarang lagu itu? Nomor satu, apakah orang yang mengarang lagu itu adalah orang yang sungguh-sungguh orang Kristen yang lahir baru, yang di dalam Kristus gitu. Malah dia ngarang lagu sambil kayak taruh gitu, ceng, begini. Ini apaan ini? Ini orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Ini orang yang belum lahir baru. Ini masih belum menjadi salah satu anak Allah, tapi dia mengarang lagu. Lagunya kacau balau. Dia punya ini ya. Nomor satu, itu lagu tidak menyenangkan hati Tuhan karena yang membuatnya bukan anak Tuhan gitu. Nomor satu. Nomor dua, kita lihat dia punya konsep kata-katanya ada banyak kekacauan. Sebenarnya bukan cuma lagu Malam Kudus yang salah. Malam yang kudusnya itu ya salah. Tapi ada banyak lagu yang lain. Saya pernah mendengar ada lagu Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Ini ngawur sekali ini. Ya, nanti bisa selamat jalan gitu. Kita manusia saling mengucapkan selamat itu apa sebab? Ya, karena kita ini bisa cilaka. Jadi nanti ya Saudara Hendri mau pulang, saya bilang selamat jalan ya. Maksudnya supaya di jalan itu selamat. Gitu, ya, nggak kena tubruk mobil lain segala macam. Nah ini konsep manusia. Nah kalau kita ucapkan selamat kepada Allah apa nggak ngawur gitu? Ya kan? Jadi kita lihat ini ya. Nah saya ingin supaya orang Kristen ya kita di zaman beribadah dalam kebenaran. Artinya secara akal budi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Akal budimu. Jadi dipikir apakah benar atau tidak, sesuai Alkitab atau tidak. Begitu. Ya, coba. Nah, bagaimana? Baik. Sahabat kebenaran. Mungkin ada yang mau bertanya. Ya, kita telah mendengar pemaparan dari Dr. Santoliao tentang apakah masih ada bulan kudus, hari kudus, bahkan malam kudus. Baik, saya ingatkan kepada sahabat kebenaran sekalian, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, dan Anda bisa langsung live dengan kami di nomor WA call 0811 9222 313. Baik, Dr. Seto sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi kita akan jawab iklan. setelah iklan yang berikut ini. Iya. Jadi Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Grafa International Theological Seminary kembali mengadakan blog kelas doktrin dasar kekristenan, soteriologi tentang keselamatan, bibliologi tentang Alkitab, dan eklesiologi tentang gereja pada tanggal 23 sampai 27 Desember 2019 bertempat di Jalan Danau Agung 2, nomor 5 sampai 7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Tahukah Anda? Kelas doktrin dasar adalah kelas spesial hanya 5 hari bagi siapa saja yang ingin mengenal Tuhan dan mempelajari dasar-dasar kekristenan lebih dalam lagi. Kelas ini akan menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Bagaimana cara penyelamatan Tuhan untuk manusia yang telah jatuh dalam dosa? Akan pergi kemanakah bayi atau anak Down syndrome ketika sudah meninggal? Bagaimana Alkitab bisa firman Tuhan? Mengapa tulisan Paulus bisa firman Tuhan? Mengapa perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27 kitab? Apa ciri-ciri gereja yang Alkitabiah? Siapakah antikristus itu? Dan apa tanda 666 itu sebenarnya? Adakah hubungan pemasangan microchip dengan program antikristus? Kapan rapture akan terjadi? Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan tentu masih banyak pertanyaan lainnya yang akan dijawab pada kelas ini seputar pokok-pokok iman kekristenan dengan pengajar Dr. Santoliao. Beliau adalah Rektor GITS, editor Buletin Pedang Roh, penulis dari 44 judul buku, dan beliau telah mengeksegesi seluruh kitab perjanjian baru dari Matius hingga Wahyu 1 pasal 1 jam di radio berita klasik. Beliau telah menjadi pembicara lebih dari 200 seminar sehari penuh di Indonesia dan mancanegara. Beliau juga telah 7 kali berdebat dengan kelompok Islam di dalam masjid dan di dalam pesantren mereka, juga dengan kelompok Yahweh dan berbagai kelompok Kristen lainnya. Beliau juga telah membantu mendirikan kurang lebih 60 gereja lokal
yang tersebar di seluruh Nusantara. Untuk informasi hubungi 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Sahabat kebenaran sekalian, kembali lagi kita ke program kita, Berilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan Anda hari ini. Tapi saya ingatkan bahwa sahabat kebenaran yang mungkin banyak pertanyaan benak itu tentang kebenaran, kami mengajak Anda untuk ikut program blog kelas yang akan kami laksanakan besok, tanggal 23 sampai 27 Desember, 1 minggu full di GBA Grafe dan akan diajarkan langsung oleh Bapak Dr. Suyanto Liao. Nah, acara ini sangat penting bagi Anda untuk lebih mengenal kebenaran, lebih tahu apa yang sesuai Alkitab, yakni mengenai doktrin keselamatan, Alkitab, dan gereja. Karena orang Kristen minimal harus paham 3 doktrin yang utama ini. Nah, jangan ragu-ragu mendaftarkan diri Anda, segera ke Saudari Lina di nomor 0813 1586 3518. Ya, besok catat tanggalnya dan silakan Anda hadir. Baik, Dr. Suyanto Liao, sudah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, ada Bapak Yahweh Yesua Eli. Beliau bertanya, Shalom Pak, bagaimana tentang kristologi yang menyangkut nama Yahweh dan Yesua? Bagaimana menurut Bapak? Iya. Mungkin kita ingin, apakah kita masih relevan menggunakan kata shalom gitu mungkin? Karena kita lihat banyak orang mengatakan shalom. Banyak orang shalom, Iya. shalom ini. Iya. Saya berkata bahwa sebenarnya itu adalah bahasa Ibrani. Ya. Bahasa Ibrani. Nah, belakangan ini ada kekacauan. Kekacauannya begini ya. Jadi sebenarnya orang Kristen 30 tahun yang lalu tidak naik ke atas mimbar teriak-teriak shalom, ya. Tidak ada yang macam begitu. Jadi sejak ya banyak teman Muslim yang pindah jadi Kristen, akhirnya menjadi banyak shalom-shaloman. Saya lihat ini efek samping dari mereka membawa konsep Islam ke dalam Kristen. Begini, jadi pada waktu mereka masih Muslim, mereka banyak memakai bahasa Arab, dan karena gini, bahasa Arab itu bahasa Islam. Jadi ya bahkan sebelum pidato harus berbahasa Arab dulu, sekian kalimat baru masuk. Kalau ya sedikit Masya Allah, Insya Allah segala macam. Jadi waktu mereka jadi Kristen, mereka bingung apa yang mau disebut sekarang. Masa mereka terpleset, yaitu Masya Allah begitu kan, tidak. Nah akhirnya mereka cari-cari. Di Kristen, di dalam kekristen itu tidak ada yang namanya bahasa Kristen, tidak ada gitu. Jadi tetapi mereka sudah terkonsep di dalam benak Muslim mereka bahwa Arab itu bahasa Islam, gitu. Dan mereka pikir gitu, di dalam kekristenan ada bahasa Kristen. Lalu mereka cari-cari, akhirnya mereka menjadikan bahasa Ibrani, bahasa Yahudi sebagai bahasa Kristen gitu. No, ya, ini kesalahan. Gitu. Jadi saya berkata bahwa orang Kristen yang teriak shalom bukan terpengaruh oleh Yahudi, bukan. Tapi sebenarnya mereka terpengaruh oleh konsep Islam, gitu ya. Terpengaruh oleh konsep, karena di Islam bahasa Arab itu bahasa Islam. Mereka pikir gitu di Kristen itu bahasa Ibrani itu bahasa Kristen. No, tidak semakin demikian. Arab, semakin rohani. Ya, mereka berpikir kalau di Muslim mungkin semakin Arab semakin rohani, makanya banyak yang asal dari sana, yaitu pakaiannya segala macam, dia pikir makin Arab kan makin rohani. Mereka pikir di dalam kekristenan semakin Yahudi akan semakin rohani. Padahal no, tidak demikian. Nah ini kesalahan ya, kesalahan besar. Nah sama, akhirnya mereka sedikit shalom, dan mereka bilang Yesua Hamasya, Yesus itu the Mesias ya. Jadi Yesus Kristus ya, Yesua Hamasya. Nah, padahal perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani.
Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Mereka bilang, enggak Pak, Yesus ngomongnya pakai bahasa Aramik, bahasa Yahudi. Oh, no. Mungkinan dia ngomong sehari-hari pakai Aramik, bisa jadi. Tetapi ketika Alkitab diinspirasikan, itu pakai bahasa Yunani gitu. Dan tidak ditemukan naskah bahasa Ibrani yang kuno, tidak ada gitu. Nah, itu dulu. Jadi ini harus dipahami. Kemudian mengenai Yahweh. Yahweh ini ciptaan dari orang Jerman gitu ya. Ini perhatikan nih, orang Jerman yang namanya George Henrik August Ewald. Jadi nama belakangnya, nama keluarganya itu Ewald. Nah, Ewald ini ya, pada tahun 1820 sekian, dia yang mengusulkan JHVH itu ya, tetragrammaton itu ya, itu dia mengusulkan cara bacanya adalah Yahweh gitu. Nah, padahal di Alkitab Perjanjian Lama, Masoretic Text, itu kitab yang tertua yang ada huruf hidupnya, bacanya yang benar itu Jehovah gitu. Lalu Ewald ini dia mengusulkan, dia bilang itu salah. Dia coba bayangkan ya. Dia bilang itu salah, yang benar itu Yahweh katanya. Lalu mereka orang tanya, loh yang di Masoretic Text itu gimana? Lalu dia bilang apa? Itu orang Yahudi sudah lupa. Lalu mereka ambil huruf hidup dari kata Adonai segala macam dipasang di situ. Wah, dia lempar keluar begini. Teolog-teolog liberal yang tidak lahir baru makan umpannya gitu loh. Beli itu ya. Tapi teolog fundamentalis tidak gampang diyakinkan. Mengapa? Nah, jadi lucu. Nah, orang Yahudi sudah lupa, kenapa orang Jerman bisa ingat? Di mana logikanya? Ya. Nah, oleh sebab itu saya berkata kepada orang, ya, itu kalau kamu pakai istilah Yahweh, itu kamu pengikutnya Ewald, gitu. Ya coba cari lagi di ensiklopedi, gitu loh. Ya, Ewald ini orang pertama yang memperkenalkan kata Yahweh, gitu. Dan di dalam Masoretic Text, bacaannya yang benar itu Jehovah gitu. Oke ya, jadi jelas sekali gitu. Baik, Pak Yahweh Yesus Ali. Oh, masih ada pertanyaan lanjutan rupanya, apakah perbedaan Yahweh dan Allah? Mungkin nama sebutan atau karakternya nah, sama. kemudian sebenarnya kita ada seminar 1 hari mengenai ini, itu akan lebih jelas ya toh. Kata Allah itu menurut ensiklopedi ini ya. Ini menurut ensiklopedi. Anda bisa cari di Americana, Britannica, di Dictionary Webster, semuanya Anda bisa cari. Kata Allah itu adalah sambungan dua kata, yaitu al dan ilah dikontraksi menjadi Allah gitu. Itu sebenarnya di bahasa Inggrisnya disebut God. Al itu kan the, bahasa Inggris itu artikel, definite artikel. Ilah itu artinya yang disembah. Jadi yang disembah itu. Jadi Allah itu ada artinya sesembahan atau yang disembah itu gitu. Nah, itu kata Allah. Jadi Allah bukan nama gitu ya. Allah bukan nama, jadi itu kita harus jelas itu ya. Nah, Allah itu God, itu sebutan. Ya, jadi Yahweh, sedangkan Yahweh itu ciptaan dari Ewald. Jehovah itu nama gitu. Baik, Pak Yahweh, mungkin untuk lebih lengkapnya Bapak bisa ikuti nanti seminar tentang nama Sang Pencipta, mungkin di tahun depan kita mungkin ya, ada jadwal ingat kali apakah ya. Nanti ada makanya atau tidak. Ya, Anda silakan cek jadwal kegiatan kami, jika ada ini Anda silakan ikut. Baik. Pertanyaan berikutnya Pak Suwento ada dari Pak Aldi Wijaya. Iya. Beliau bertanya, maksud dan asal mulanya ada penyalaan lilin di malam kudus apa ya? Oh, nyala lilin nih. Iya. Ini manusia yang suka dengan masalah simbol-simbol ya, suka dengan simbolik ini. Lilin itu melambangkan terang lah dan lain sebagainya lah. Makanya itu pohon dimasukkan ke rumah, ya toh. Sebenarnya ini pengagungan terhadap pohon ini adalah tradisi masyarakat primitif Jerman dulu, gitu ya. Jadi mereka mengagungkan bahkan sampai tingkat menyembah pohon evergreen yang sangat luar biasa menurut pandangan mereka, karena pohon ini satu-satunya yang tidak gugur daunnya selama musim salju segala macam gitu. Ya, dia sangat tahan. Jadi mereka melihat ini pengagungan terhadap pohon, pohonnya dibawa ke dalam rumah. Ya, nah
Sama dengan masalah lilin, jadi lilin ini kan lampu, jadi menerangi ya. Lalu mereka berkata, wah Yesus itu adalah berkata, kamulah terang dunia. Jadi makanya dipasang lilin. Dulu, zaman dulu belum ada bolam listrik, pasang lilin di pohon itu seringkali terjadi kebakaran gitu ya. Terjadi kebakaran itu. Oke. Ya, kalau nggak di itu juga biasa ada lonceng ya, Pak Suwanto. Ya, Itu dari mana tuh lonceng. lonceng? Ya, itu kan mereka Itu simpel apa itu lonceng itu? lonceng, bintang, ya kan bintang, Iya, lalu semuanya itu kan semua adalah ornamen-ornamen yang begini. Kalau pohon tadinya satu pohon doang, nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya, dia pikir, oh nih pohon ini di musim dingin ini ada saljunya, jadi ditempelin kapas gitu untuk meniru saljunya. Lama-lama makin dihiasin begitulah ya. Dipasangin lonceng, pasangin bintang, pasangin berbagai peta. Nah sekarang ada banyak gantungin angpau, ya hadiah segala macam digantungin di situ. Itu semuanya adalah ornamen-ornamen yang tambahkan lagi gitu. Ya, baik, ada telepon masuk. Halo? Halo, apakah ada? Halo, kami masih menunggu pertanyaan Anda. Jika Anda masih memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan baik, ada telepon masuk. Jika belum ada, saya mungkin bertanya kepada Pak Suwanto. Baik, apakah kita... Halo, ya, halo. Baik, sambil menunggu Pak Suwanto, kita tanya, apakah kita sebagai orang Kristen boleh merayakan hari raya nggak sih? Oh, hari raya enggak jadi masalah. Ya kita boleh seperti kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini, kita bergembira hari itu karena negara kita merdeka. Ya oke saja ya. Kita merayakan hari ulang tahun orang tua kita kah, kita sendiri kah, anak kita kan senang gitu ya toh. Tidak ada jadi masalah ya toh. Nah, cuman kalau merayakan hari begini, Yesus lahir di dunia ini, ya dia lahir sekitar bulan Juni, kita katakan kepada orang dia lahir bulan Desember, ini kan kita bohong. Pertama kita jelas nggak dulu dia lahirnya tuh kapan? Kalau tidak jelas kita sembarangan kita bohong gitu. Betul. Ya toh? Nah, kita bukan orang Kristen. Orang Kristen itu orang yang tulus gitu. Betul. Ya, orang yang tulus, orang yang baik, orang yang ingin melakukan hal yang benar gitu. Betul. Jadi jangan kita tidak mencemooh, kita tidak membuli orang mau lakukan apa, tidak, ya toh. Tapi maksud saya Anda tahu nggak persis gitu. Jangan tidak tahu ikut-ikutan, itu tidak benar gitu. Iya. Ya. Baik. Nah, berkaitan dengan Malam Kudus ya, kita tahu ada lagu-lagu Malam Holy Night, Silent Night, ya. Berarti kita setelah tahu kita kebenaran ini, kita tidak boleh menyanyikan lagi atau? Ya, sebaiknya tidak ya. Ya. Sebaiknya tidak menyanyikan karena itu bertentangan atau itu tidak sesuai dengan konsep kebenaran di dalam Alkitab gitu. Karena di dalam Alkitab tidak ada yang namanya ada malam yang kudus, hari yang kudus sudah tidak ada gitu. Ya dong, tidak ada. Sama dengan ada teman Kristen yang lain yang ada hari Sabtunya kudus. Kita bilang no, tidak ada lagi yang namanya hari yang kudus. Ya dong. Mereka lalu ada sebagian orang Yahudi hari Sabtu, hari Sabatnya kudus. Lalu orang Kristen mau mengkuduskan hari Minggu. Mana ada hari yang kudus gitu? Masa hari Minggu kudus? Lalu hari kudus maksudnya mau nggak boleh bikin apa aja gitu. Nah, ini akan kacau lagi, akan seperti orang Farisi yang makin kacau-kacau itu. Baik. Oh, ternyata masih ada pertanyaan dari Pak Baik. Yahweh. Wah, beliau bertanya, boleh tanya Pak perbedaan Tuhan Allah sudah ya. Terus nama Elohim dan sifat-sifat Elohim. Nah, sekarang tentang Elohim ini Pak. Ini agak panjang. Elohim itu ya, itu adalah Elohim itu pluralnya, ya, pluralnya. Sedangkan singularnya itu Eloh, ya, Eloh. Nah, Eloh itu sama dengan ilah. Ya. Jadi ini bahasa kakak adik, ya, bahasa Arab dengan bahasa
bahasa Ibrani, bahasa Arabnya ilah, bahasa Ibraninya Eloh. Jadi ya, nah sebenarnya bahasa Arab yang kita pakai ini sudah dijadikan bahasa Indonesia, gitu. Sudah dijadikan bahasa Indonesia. Jadi jangan jadi orang yang menentang bahasa Indonesia lalu memakai bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, begitu. Apa maksudnya, gitu? Apa menjadi lebih suci gara-gara memakai bahasa Ibrani? No, gitu. Jadi Elo itu ilah, ya, ilahim, ya, Ilahim itu bahasa Arab, ya. Jadi Elohim itu bahasa Ibrani. Artinya sebenarnya yang ilah itu artinya yang disembah, gitu. Yang disembah. Baik. Ada pertanyaan masuk dari Bapak Hendrik Lahiu. Kita bertanya, Natal itu wajib dirayakan atau tidak? Gitu. Bukan wajib. Tidak ada diperintahkan di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Malah kalau orang Kristen mau memperingati Yesus lahir di dunia ini, boleh nggak? Boleh-boleh saja. Ya, nomor 1, jangan bohong. Ya. Nomor 2, ya, lakukannya dengan hati, gitu, dengan tulus. Saya mengenang Yesus lahir, ya, ke dalam hati saya, dan gereja kita mengenang Yesus datang pada waktu bulan Juni, bahwa Yesus lahir sesuai dengan waktu yang dapat kita lacak dari Alkitab. Mestinya Yesus Kristus itu lahir sekitar bulan Juni, Juli, begitu. Jadi mustahil di Desember. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu, dari Pak Tantio Prasetya. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya, apakah yang menguduskan orang percaya itu Roh Kudus? Tadi kita dapat tentang orang kudus itu. Nah, kemudian apakah perjamuan kudus itu juga menguduskan orang? Nah, Nah, soal kudus. Baik. Jadi mengapa orang yang percaya Tuhan Yesus disebut orang kudus? Ya karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ya. Pertama, jadi gini, secara posisi kita sudah menjadi orang kudus karena posisi Yesus diberikan kepada kita, dan posisi kita yang berdosa diambil alih Tuhan Yesus dan disalibkan. Jadi kita menerima posisi kudusnya Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hati kita sehingga kita mempunyai hati yang kudus. Dan kita belum mempunyai karakter yang kudus. Kita berjuang, berusaha membangun karakter yang kudus, begitu. Nah, kemudian apalagi tadi apa katanya? Perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu nama yang salah. Ya, tidak ada yang namanya perjamuan kudus. Di dalam Alkitab dikatakan perjamuan Tuhan yang benar. Coba baca di 1 Korintus pasal 11. yang ke-10 ya, 10 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 21. Coba baca. Baik, 1 Korintus 10 ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga atau perjamuan roh-roh jahat. Ya, perjamuan Tuhan. Itu yang benar. Ya, di pasal 11 ayat 20. Coba. Pasal 11 ayat 20. 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Iya, perjamuan Tuhan. Nah, itu yang benar. Jadi perjamuan Tuhan itu tidak menguduskan siapapun. Itu adalah perjamuan yang untuk mengingat kepada Tuhan. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Kemudian dia mengambil cawan, katanya. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Jadi menjadi peringatan. Nggak ada khasiat untuk menguduskan orang. The Lord's Supper. Ya, justru itu adalah sebuah kesalahan untuk mengajarkan bahwa orang dikuduskan melalui perjamuan kudus. Namanya sudah salah, gitu. Baik. Saya persilakan Dr. Suwanto untuk memberikan closing statement pembahasan kita pada sore hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melalui acara yang singkat ini, hanya 1 jam, saya berharap Bapak Ibu mendapat pelajaran yang sangat berharga mengenai masalah kudus-kudus ini. Jadi sejak kedatangan Tuhan Yesus ya ke dalam dunia ini, telah merubah sistem ibadah perjanjian lama yang simbolistik, ritualistik, jasmania,
yang penuh dengan tempat kudus, kota kudus, ya, rumah kudus, ruang kudus, semua hari kudus itu sudah selesai dan masuk ke zaman ibadah hakikat rohania dalam kebenaran. Nah, sekarang yang ada hanyalah Roh Kudus. Kita orang-orang kudus, disebut orang kudus adalah orang yang ditempati oleh Roh Kudus. Nah, tidak ada yang namanya malam kudus atau hari kudus, itu salah ya. Dan kemudian tidak ada yang namanya perjamuan kudus juga tidak ada. Yang benar perjamuan Tuhan gitu, untuk mengingat kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau menjadi orang Kristen yang sesuai Alkitab atau tidak, itu terserah Anda. Silakan pilih. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Ya, silakan pilih dan tidak ada orang yang perlu merasa dibully atau apa. No, tidak ada. Ya, kita hanya memaparkan kebenaran. Mau ikut, syukur, puji Tuhan. Tidak mau ikut, urusan Anda. Oke. Baik. Bagi sahabat kebenaran sekalian, apabila Anda masih memiliki pertanyaan, Anda bisa gabung di grup WA. Di link komentar Facebook Anda bisa gabung di situ dan Anda bisa bertanya sepuas Anda, dan ada narasumber kita Dr. Leo juga ada di sana untuk menjawabnya. Bisa, betul. ya. Baik. Selain itu juga saya ingin mengingatkan kepada sahabat kebenaran untuk segera daftarkan diri Anda di acara blog kelas besok. Ya. Ya. Jadi blog kelas mulai Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kita belajar ya. Anda bisa tanya sepuas-puasnya 1 minggu gitu. Baik. Ya, itu adalah acara yang sangat spesial karena Anda bisa segala pertanyaan akan dijawab sampai tuntas sampai Anda benar-benar mengerti dan Anda menjadi orang Kristen yang berpengertian. Amin. Ya. Menjadi orang Kristen yang berpengertian. Baik. Akhir kata, saya Henry dan narasumber kita Dr. Suhento beserta seluruh segenap kru yang bertugas dari studio 1 Grafe pada sore ini. Kami undur dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace.